Selamat datang di podcast Penyuluh Agama Kristen Gorontalo. Bersama saya, Benny Wulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Benny Wulur, Penyuluh Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dan pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program yakni saya beri nama Podcast Penyuluh Agama Kristen Gorontalo atau disingkat menjadi PPG. Dan tujuan dari saya membuat program ini ialah kiranya penyuluhan yang hendak saya buat atau saya laksanakan itu dia bisa diterima, bisa dirasakan oleh seluruh umat binaan khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan pada kesempatan kali ini, kesempatan pertama hadir bersama-sama dengan kita Bapak Pembimas, Bapak Pela Pembimas Provinsi Gorontalo, Bapak Syahwan, dan materi yang akan kita dialogkan pada kesempatan ini yakni tentang moderasi umat beragama. Oke, jadi sekilas saja yang perlu kita ketahui bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama ini tersebut dengan tidak ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Kira-kira itu ya Pak, pemahaman mendasar kita yang harus kita ketahui tentang apa isi itu moderasi beragama. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Pela Pembimas untuk dapat menyampaikan beberapa pesan khususnya dalam rangka kita mewujudkan sikap moderasi beragama di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku PNA Pembimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Gorontalo sangat mendukung dengan ide dan inovasi yang dilaksanakan oleh calon penyuluh agama Kristen pada Kanwil Provinsi Gorontalo, Bapak Benny Wulur, berkenaan dengan pelaksanaan penyuluhan agama melalui media online. Pada tema kesempatan kali ini diangkat tema tentang moderasi umat beragama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa moderasi umat beragama merupakan sebuah program prioritas dari Kementerian Agama atau dari Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Thomas. Bapak Menteri memberikan sebuah hal sebagai prioritas di Kementerian Agama untuk senantiasa melaksanakan kegiatan moderasi umat beragama dari pusat sampai dengan ke daerah. Kenapa moderasi beragama ini perlu digemakan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, terutama kepada umat beragama? Karena moderasi beragama ini merupakan sebuah bentuk kegiatan yang diharapkan kepada kita semua untuk dapat saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ini diharapkan juga bisa meminimalkan konflik
yang nantinya akan terjadi dan tersebar di masyarakat. Nah, Bapak Menteri senantiasa mengingatkan kepada kita semua dan terutama kepada para penyuluh dan lebih khusus pada penyuluh agama Kristen bahwa menjadi umat beragama dan memegang teguh keyakinan berdasarkan agama masing-masing itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat beragama, tetapi di dalam masyarakat harus kita kedepankan bahwa masyarakat yang ada di sekitar kita bukan saja melulu salah satu agama saja, tetapi dari berbagai macam agama. Maka diharapkan kepada kita penyuluh agama Kristen untuk senantiasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik umat Kristiani maupun kepada umat lainnya, untuk saling menghargai keyakinan dari masing-masing umat beragama tersebut. Dan saya yakin bahwa setelah kita menghargai keyakinan kita masing-masing, maka pasti akan timbul sikap saling menghormati di antara umat beragama. Nah, dengan sikap saling menghormati keyakinan itulah maka akan menimbulkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih damai, lebih tentram, dan itu menjadi tujuan kita besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini Menteri Agama senantiasa menekankan kepada kita bahwa kerukunan beragama dan kerukunan antar umat beragama adalah poin penting yang senantiasa kita kedepankan demi mewujudkan masyarakat yang senantiasa aman, masyarakat yang senantiasa tentram, masyarakat yang senantiasa berbaur dengan masyarakat lainnya, sehingga persuhan, perbedaan pendapat yang timbul di antara kita itu bisa kita minimalisir. Mungkin beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat kepada penyuluh agama Kristen untuk senantiasa menggunakan ajaran agamanya kepada umatnya dan senantiasa memberikan penghargaan dan senantiasa menghormati kepada umat lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syahwan Eki atas kesempatannya bersama-sama dengan kita pada kali ini. Dan sebagaimana yang telah saya tangkap bahwa sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh Bapak Menteri Agama, yakni tentang kehidupan bangsa Indonesia yang harus hidup dalam moderasi beragama. Hal ini yang kiranya dapat menjadi suatu alat meminimalisir terjadinya konflik, terutamanya konflik antar umat beragama. Kira-kira seperti itu ya Pak. Dan sedikit saya juga mau menambahkan bahwa sebagaimana dengan perspektif dari agama Kristen, sesuai dengan ucapan dari Tuhan Yesus tentang hukum yang utama dan yang pertama, yakni tentang kasih. Dan hukum yang kedua dari itu yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya menggarisbawahi kalimat ini, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya tidak ada pagar pembatas yang Tuhan ajarkan kepada kita umat manusia untuk kita hanya bisa mengasihi suatu komunitas-komunitas tertentu. Tetapi setiap kita tanpa batas, tanpa pagar yang membatasi kita, kasih itu merupakan suatu perintah utama yang harus kita laksanakan, yang harus kita praktekkan kepada setiap orang. Terima kasih Bapak, dan kira-kira
kalau bisa saya akan sedikit juga bertanya. Sejauh ini di Provinsi Gorontalo kan ada sedikitnya 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia sesuai dengan undang-undang, dan dalam penerapannya apakah di Provinsi Gorontalo India telah moderasi umat beragama ini telah berjalan dengan baik atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Beni. Khusus untuk Provinsi Gorontalo tentang kehidupan antar umat beragama ini sudah terjalin cukup erat dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Jadi pergaulan antar umat beragama di Provinsi Gorontalo ini memang sudah bertaut sangat erat, dan karena pertautan itulah maka meminimalkan semua persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Antara tokoh agama satu dengan tokoh agama lainnya itu saling berkomunikasi dengan baik, sehingga setiap persoalan yang muncul itu senantiasa bisa teratasi dengan baik. Lebih khusus lagi untuk forum kerukunan umat beragama itu memang semua daerah kabupaten kota berjalan dengan baik, dan antara pimpinan masing-masing agama juga komunikasinya sangat baik sampai dengan saat ini. Dan masyarakat Gorontalo itu merupakan masyarakat yang senantiasa membuka diri kepada masyarakat lainnya, sehingga walaupun masyarakat Gorontalo itu sebagian besar beragama Islam, tetapi mereka welcome dengan umat yang beragama lainnya. Dari sejak dulu sampai dengan sekarang itu sudah terawat dengan baik, sehingga siapapun dan agama apapun yang tumbuh berkembang di Gorontalo itu mudah-mudahan keamanannya terjaga dengan baik. Dan itu pun di daerah lain menimbulkan konflik, tetapi di daerah kita itu bisa kita selesaikan dengan baik, karena hubungan antara tokoh agama itu sangat erat. Demikian Pak Ben. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan sudah hadir pada podcast Penyuluh Agama Kristen Gorontalo, dan ini sebuah kehormatan Bapak bisa hadir pada program pertama ini yang akan ditayangkan di media-media sosial agar senantiasa bisa diterima oleh berbagai macam umat yang ada di luar sana, Pak. Tidak hanya di Provinsi Gorontalo maupun yang ada di seluruh Indonesia. Dan Pak, di akhir kesempatan ini saya dan bersama Bapak juga kami mau mengajak kepada seluruh umat beragama, entah itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang ada di Gorontalo, tetapi juga yang ada di Indonesia, untuk mari kita menjadi pelopor kerukunan umat beragama. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Terima kasih. Ya.